Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstradisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata horor, kisah nyata singkat yang kami dapat dari seorang narasumber bernama Lukman. Lukman berusia 34 tahun dan Lukman menceritakan kisah nyata horor yang dialami sahabatnya yang bernama Dedi. Seperti apa ceritanya? Namun sebelum ke ceritanya, kami berharap penonton tidak pernah bosan untuk menonton, like, share, dan juga komen di video-video kami supaya kami atau channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Kisah nyata ini sudah terjadi 4 tahun yang lalu. Di saat itu sahabatnya Lukman yang bernama Dedi berusia 21 tahun. Dan saat itu Dedi serta Lukman sedang suka-sukanya sama yang namanya judi togel. Lukman dan Dedi kebetulan satu tetangga atau tetangga dekat. Jadi Lukman dan Dedi itu sering bertemu apalagi malam. Yang biasa dilakukannya yaitu ngerumus nomor togel. Karena memang waktu itu sebelum Dedi dan Lukman belum terfokus pada pekerjaannya yang sekarang, mereka selalu mencari-cari atau merumus nomor togel dengan harapan supaya nomornya bisa tembus dan menghasilkan uang. Namun ternyata pemirsa, melakukan hal itu atau melakukan perjudian togel bukanlah hal yang menguntungkan, bahkan sangat merugikan, baik itu uang dan juga diri sendiri atau badan sendiri. Nah pemirsa, saat itu Dedi sangat suka sekali dengan mencari nomor togel atau minta nomor togel ke tempat-tempat yang mistis atau ke tempat-tempat angker. Di sana biasanya Dedi melakukan ritual yang memang ritual tersebut tidak ada gurunya atau tidak ada pembimbingnya. Jadi ritual yang dialami Dedi atau yang dilakukan Dedi itu secara otodidak dengan mengharapkan supaya penghuni di tempat yang angker, di tempat mistis tersebut memberikan nomor jitu lewat mimpi ataupun lewat simbol. Nah pemirsa, saat itu kejadiannya katanya saat itu Dedi mengajak Lukman untuk mencari nomor togel ke salah satu tempat yang sangat angker, yaitu pemakaman umum. Di sana ternyata pemirsa, Dedi tahu ada orang yang baru meninggal dan dikuburkan di pemakaman tersebut. Dan saat itu Dedi mengajak Lukman untuk meminta nomor togel di pemakaman yang masih baru tersebut. Namun saat itu Lukman menolak dengan alasan takut berhubungan dengan hal gaib atau hal-hal mistis. Namun memang Lukman jarang sekali ikut dengan Dedi mencari nomor togel ke tempat-tempat angker. Justru Lukman, meskipun Lukman suka dengan yang namanya judi togel, namun Lukman tidak pernah melakukan itu. Lukman hanya sebisa-bisa merumus ataupun lewat mimpi. Kalau mengikuti Dedi ke tempat-tempat angker, ke tempat-tempat mistis, tidak pernah sama sekali, karena memang Lukman tidak berani. Namun pemirsa, saat itu Dedi memaksa Lukman untuk ikut. Bahkan Dedi memohon-mohon kepada Lukman untuk menemani Dedi ke salah satu pemakaman yang lumayan angker. Dan ternyata di pemakaman tersebut memang baru saja 2 hari yang lalu ada orang yang meninggal dan dikuburkan di pemakaman tersebut. Namun berkat paksaan Dedi, akhirnya Lukman pun ikut serta dan ikut menemani Dedi
ke pemakaman tersebut. Nah, waktu itu malam Jumat Kliwon. Waktu itu sekitar jam 8 malam, Dedi sudah bersiap-siap mengumpulkan keperluan yang akan dibawanya untuk ritual di pemakaman tersebut. Dan saat itu memang Lukman tidak tahu menahu tentang apa yang akan dibawa Dedi, sehingga Lukman tidak ikut mengumpulkan apa saja peralatan atau syarat untuk melakukan ritual tersebut. Sementara Dedi sudah membawanya di dalam tas, dan saat itu sekitar jam 8 akhirnya Dedi dan Lukman pun berangkat membawa senter yang cukup besar dan menuju ke salah satu pemakaman. Di situ memang Lukman sangat takut sekali saat masuk ke pemakaman, karena memang baru pertama kali Lukman ikut hal-hal kayak seperti itu. Singkat cerita, sekitar jam 9 malam mereka pun sampai ke salah satu pemakaman yang memang tempatnya lumayan jauh dari perumahan atau dari kampungnya Lukman dan Dedi. Jadi mereka pun berjalan kaki tanpa menggunakan sepeda motor yang mereka bawa. Nah, di saat mereka mulai masuk ke gerbang pemakaman tersebut, di situ Lukman sudah merasakan bulu kuduknya merinding, tubuhnya sangat tebal, merasakan karena memang takut sekali. Namun lagi-lagi Dedi menyarankan atau menyemangati Lukman untuk tidak takut, karena memang Dedi saat itu memang cukup pemberani ke tempat-tempat seperti itu. Dan singkat cerita, jam 9 lebih seperempat sampailah Dedi dan Lukman ke salah satu makam yang baru, dan di makam tersebut memang tanahnya masih merah dan juga ada bunga-bunganya yang baru saja mungkin ditaburkan oleh keluarganya, karena menurut Dedi pemakaman itu atau penguburan jenazah tersebut 2 hari yang lalu. Nah, saat itu Lukman hanya diam duduk, tidak terlalu dekat dari pemakam tersebut, sementara Dedi sudah bersiap-siap melakukan ritual. Yang dilihat oleh Lukman, Dedi menggelar tikar, terus membakar kemenyan dan mengumpulkan atau menata bunga-bunga yang memang dibawa oleh Dedi di dalam tasnya. Maka ritual pun dilakukan oleh Dedi, sementara Lukman hanya merasakan ketakutan dengan cuaca yang sangat dingin, dengan suasana yang sangat gelap. Hanya ada beberapa lilin yang sengaja dinyalakan oleh Dedi di sekitaran makam tersebut. Di situ Lukman hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran atau ayat kursi dan lain sebagainya, karena mungkin rasa takutnya yang sangat luar biasa. Nah, singkat cerita pemirsa, saat Dedi melakukan ritual tersebut, Lukman merasakan ada getaran layaknya seperti orang berjalan atau raksasa yang berjalan, sehingga saat kaki yang berjalan itu menapak ke tanah, seolah daerah tersebut seperti ada getaran gempa. Di situ Lukman sudah mulai merasa pontang-panting, sangat ketakutan sekali. Namun di situ Dedi menyarankan Lukman untuk tidak takut, untuk tidak lari, karena katanya akan ada yang datang dan akan memberikan nomor yang dimaksud, yaitu nomor togel. Dan di saat Lukman sangat merasa ketakutan, tiba-tiba Lukman mendengar bisikan dari arah belakang, dan ternyata pemirsa, Lukman melihat ada 3 pocong yang sedang berdiri di belakangnya. Karena rasa takutnya, rasa cemas dan juga kagetnya, di situ Lukman langsung berlari pontang-panting tanpa arah tujuan, hanya menggunakan senter yang dibawanya. Namun saat itu Dedi tidak ikut lari, karena Dedi memang sudah terbiasa dengan hal itu. Nah, di situ setelah jauh Lukman duduk mengintip dari rerumputan atau dari rimbun-rimbun, mengintip ke arah di mana Dedi sedang melakukan ritual di pemakaman tersebut atau di makam baru tersebut. Nah, saat itu Lukman melihat si pocong-pocong yang 3 tadi itu yang berdiri di atas Lukman itu tiba-tiba mendekat, mengelilingi ke arah Dedi.
Karena paniknya saat itu Lukman berteriak agar Dedi berlari, agar Dedi tidak duduk di situ. Namun anehnya suara Lukman tidak keluar sama sekali, seolah bisu. Nah, di situ Lukman hanya memperhatikan si pocong-pocong tersebut sedang mengelilingi Lukman, dan jelas sekali Lukman melihat kalau si ketiga pocong tersebut mengelilingi Dedi dan sambil meludahi tubuhnya Dedi. Dan yang anehnya Lukman semakin gemetaran, semakin kaget dan semakin heran serta rasa takut yang sangat luar biasa saat si pocong-pocong tersebut meludahi tubuh Dedi. Di situ Dedi seolah-olah terkena setrum aliran listrik, kejang-kejang seperti terkena setrum di situ. Saat Dedi kejang-kejang seperti itu, si pocong-pocong tersebut tiba-tiba menghilang, dan lalu Lukman memberanikan diri mendekati ke arah Dedi sambil berteriak-teriak memanggil Dedi. Namun saat itu Dedi pingsan, Dedi lemas, Dedi tidak berdaya, dan saat itu Lukman mencoba menyadarkan Dedi dan akhirnya Dedi pun sadar setelah Lukman berusaha menyadarkannya, membangunkannya. Dan saat itu mereka pun pulang. Lukman membawa Dedi dengan terbokok di gandeng tangannya dengan susah payah karena memang saat itu tubuh Dedi sangat lemah, tidak berdaya. Sepanjang perjalanan pulang, Lukman hanya ngomel-ngomel, marah-marah kepada Dedi karena sudah melakukan hal itu, sudah mengajak Lukman melakukan ritual seperti itu, namun Dedi tetap tidak bergeming, tidak bersuara. Singkat cerita, sampailah mereka pun ke rumahnya dan Dedi pun dibawa ke rumahnya Dedi, dan saat itu orang tuanya menjaga Dedi, dan saat itu Lukman langsung pulang, jadi tidak tahu menahu keberadaan Dedi karena memang Lukman saat itu sangat takut sekali karena tujuan Lukman pulang itu akan mandi, membersihkan diri dari hal-hal yang tidak bagus atau tidak baik tersebut. Nah pemirsa, setelah Lukman mandi, lalu Lukman pun kembali ke rumahnya Dedi, dan di situ banyak orang yang sedang mengerumuni Dedi. Dan Lukman mencoba masuk, dan banyak orang-orang yang menanyakan asal muasal Dedi terjadi seperti itu. Lalu Lukman pun menceritakan kejadian dari awal hingga Dedi mengalami hal itu. Lalu di situ ada juga orang-orang pintar, ada juga ustadz dan juga kiai yang ikut mengobati Lukman. Dan menurut orang pintar, ternyata bukan mengobati Lukman tapi mengobati Dedi, pemirsa, mohon maaf. Dan menurut orang pintar, katanya Dedi memang diludahi pocong karena si orang pintar tersebut melihat bekas-bekas ludah si pocong tersebut yang seperti terkena kulit terbakar, pemirsa, jadi menghitam seperti itu. Dan lalu si orang pintar tersebut mengatakan resiko kalau diludahi pocong tubuhnya akan bau. Dan memang ternyata pemirsa, setelah kejadian itu tubuhnya Dedi agak sedikit bau meskipun memakai parfum. Jadi entah bau berasal dari mana, karena memang baunya sangat tidak sedap. Makanya Dedi selalu memakai parfum supaya ras atau aroma bau itu tidak terlalu menyengat. Nah pemirsa, menurut keterangan dari orang pintar, memang resiko kalau diludahi pocong atau kita bertemu dengan pocong, usahakan jangan saling berhadapan, usahakan kita menyamping supaya pocong tidak meludahi kita. Karena memang kalau kita berhadapan dengan pocong, niscaya si pocong tersebut akan meludahi kita. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Dedi yang diceritakan oleh Lukman kepada kami tentang kisah mistisnya, tentang sahabatnya. Dan alhamdulillahnya katanya Dedi sekarang sudah normal kembali. Memang
terjadinya tubuhnya bau tersebut katanya hanya 1 tahun, dan alhamdulillah setelah 1 tahun tubuhnya kembali seperti biasa, tidak ada aroma bau, tidak ada aroma busuk meskipun tidak memakai parfum. Nah pemirsa, itulah kisah yang diceritakan oleh Lukman kepada kami. Kita ambil hikmahnya, buang hal yang negatif, ambil yang positif, dan mudah-mudahan dari kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilanggar atau hal-hal yang akan merugikan kita sendiri. Sampai di sini dulu pemirsa, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan buat siapapun yang selalu mendukung atau mensupport channel kami, kemudian kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, dan murah rezekinya. Sampai di sini dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.